keputusan kita sendiri. Oke, baiklah adik-adik, kita persilakan untuk duduk kembali. Oke, adik-adik sudah boleh persiapkan untuk persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahannya, adik-adik, kita bernyanyi kembali ya. Beri syukur, beri syukur. firman-Mu itu boleh menilik dan menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Mohon Tuhan yang berkati persembahan kami, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo, selamat hari Minggu semuanya. Wah, walaupun sudah telat ngucapinnya, teacher mau mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semuanya. Hari ini teacher sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah saat ini. Atau mungkin ada yang lagi di jalan, kayaknya nggak ada ya. Semua lagi ada di rumah, duduk manis, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, senang sekali teacher. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menari bersama, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak yang di sorga, terima kasih kalau kami bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat nggak hari Jumat minggu lalu kita itu memperingati hari apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Kita mau memperingati hari Jumat Agung. Kalau hari Minggunya? Iya, benar juga. Hari Paskah. Ya, kalau hari Jumat Agung, kita memperingati di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk orang-orang yang berdosa. Kristus menebus orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, pada hari kematian itu, tentunya kita sudah mempelajari, sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mati, dan hari Minggu kita sudah memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Namun, setelah kita mengerti apa respon kita, apa tindakan kita ketika kita tahu Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, untuk itu, mari kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, sudah disiapkan ya. Ya, bagi yang sudah bisa baca, kita akan baca bersama-sama, tapi yang belum bisa baca, didengarkan aja ya. Nah, teacher akan bacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu di antara kalian ketika membaca atau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, lalu bisa nggak kalian merasakan atau menggambarkan bagaimana perasaan para murid Yesus ketika Yesus itu sudah meninggal? Guru meninggal, Tuhan mereka Yesus sudah meninggal. Gimana? Iya, ya ada yang menjawab. Ya, adik-adik, pasti murid itu sangat sedih sekali. Dan juga mereka sangat takut. Ya, mereka sangat sedih dan sangat takut. Bahkan para perempuan-perempuan yang selama ini bersama dengan Tuhan Yesus, itu juga merasa sedih. Nah, mari kita lihat gambarnya ya. Bagaimana para perempuan-perempuan itu juga merasa sedih. Oke. Nah, apakah ada yang tahu siapa para perempuan yang disampaikan di dalam Alkitab tadi? Ada yang tahu adik-adik? Siapa? Ayo, 1, 2, 3. Ya, nama perempuan itu adalah Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Ya, itu yang disampaikan di dalam Alkitab. Berarti begitu banyak perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan ya? Kira-kira dari gambar ini apa yang mau mereka lakukan? Nah, adik-adik, rupanya mereka mau ke kubur Yesus. Mereka mau ke kubur Yesus. Para perempuan ini ingin meminyaki tubuh Yesus. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati Yesus dan sangat menyayangi Yesus. Mereka selalu mengikut Yesus adik-adik. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, sebelum dia mati, murid-murid ini mengikuti Yesus, perempuan ini mengikut Yesus. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Yesus itu sudah mati, mereka tetap mengikut Yesus, mereka menghormati Yesus, bahkan menyayangi Yesus. Pada saat Yesus mengajar dan membuat banyak mujizat, mereka mengikut Yesus. Pada saat Tuhan Yesus disalib, perempuan-perempuan ini juga ada. Bahkan mereka melihat penyaliban Tuhan Yesus. Dan sekarang, ketika Tuhan Yesus yang sangat mereka sayangi sudah dikuburkan, mereka juga ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus. Memberikan yang terbaik untuk Yesus, yaitu dengan datang ke kubur dan meminyakinya. Wah, luar biasa ya para perempuan ini dan murid-murid yang lain mengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyerah, mereka tidak mau putus asa. Namun, ketika mereka sampai di kuburan ya adik-adik, mereka sangat terkejut. Mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena pada saat itu sebelumnya terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sampai menggetarkan kuburan itu. Lalu kuburan itu terguling dan lihatlah seorang malaikat Tuhan duduk di atas batu kubur itu dan kuburan Yesus sudah terbuka. Lihat, kubur Yesus sudah terbuka dan para penjaga-penjaga itu pun tidak tahan menahan kemuliaan dari Allah itu. Dan ketika kubur itu telah terbuka, murid-murid dan wanita perempuan-perempuan itu melihat kubur Yesus terbuka. Lalu para wanita itu juga menjadi takut. Nah, tapi tiba-tiba malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, hai ibu.
Yesus sudah bangkit. Segera kabarkan kepada para murid yang lain supaya mereka pergi ke Galilea. Di Galilea kalian akan bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik mendengar kabar itu, wanita yang tadinya sangat takut itu akhirnya mereka sangat senang sekali mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan mereka tidak mati, tetapi Tuhan sudah hidup dan sudah bangkit. Kubur tidak bisa mengurung Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang sudah bangkit. Lalu karena senangnya ketika mereka mendengar kabar itu, mereka segera lari untuk menyampaikan berita itu kepada para murid-murid yang lain, adik-adik. Namun, apa yang terjadi? Di tengah jalan, Tuhan Yesus menjumpai para ibu itu, para wanita itu, dan Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Lalu mereka langsung mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kakinya dan menyembah Yesus. Mereka senang sekali melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus juga menyuruh para perempuan ini untuk memberitahukan kepada para murid yang lain agar mereka bertemu di Galilea. Lalu mereka pulang dan menyampaikannya kepada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, saat ini kita memang nggak bisa lihat langsung Tuhan Yesus seperti perempuan-perempuan itu. Tapi dari firman Tuhan ini, kita bisa meneladani para perempuan ini, adik-adik, yaitu mereka mentaati perintah Tuhan. Kita juga bisa meneladani para perempuan ini dengan mengikut Yesus dengan mentaati perintah firman Tuhan. Seperti apa misalnya ya? Contohnya, apa? Menurut kalian seperti apa contohnya kita meneladaninya? Oke, baik. Ya, nah adik-adik, apakah kalian pernah memberikan barang yang terbaik milik kalian atau hadiah yang sangat spesial, yang berharga, lalu memberikan kepada orang yang kalian sayangi? Mungkin teman, mungkin orang tua, mungkin oma, opa, atau siapa yang kalian sayangi. Memberikan yang terbaik untuk yang kalian sayangi. Wah, kalau pernah berarti sangat senang sekali ya jika kita bisa memberikan hadiah yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Pasti kita sangat senang dan orang yang kita berikan hadiah yang terbaik itu juga pasti sangat senang. Nah, adik-adik, kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sama seperti para murid itu. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui tindakan kita. Seperti apa? Seperti rajin ke sekolah minggu. Iya, rajin sekolah minggu. Walaupun sekarang nggak bisa lagi bertatapan langsung, kita tetap semangat mengikuti sekolah minggu secara online. Iya, lalu apa lagi, teacher? Ya, tindakan kita yaitu menolong orang yang sedang kesulitan. Misalnya, kita menolong teman kita yang sedang apa? Yang sedang kena musibah atau sedang kena kecelakaan atau terjatuh. Ya, jangan diketawain, jangan makin diejek-ejek lagi, tapi ditolong karena dia sedang kesusahan. Atau kita juga membantu orang tua saat menyeberang atau sedang kesulitan. Jadi kita bisa menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Lalu apalagi teacher? Ya, kita juga bisa mentaati perintah Tuhan dengan seperti taat dan hormat kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua kita, atau kepada papa, mama kita. Kita menghormati mereka, ketika mereka berbicara, kita dengarkan. Lalu ada yang apa yang disampaikan firman Tuhan melalui orang tua kita dengar.
apa larangan yang baik untuk kita taati. Nah, itu salah satu menghormati orang tua. Nah, itulah salah satu contoh tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan sebagai wujud kita mengikut Tuhan. Dan ketika kita mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, itulah hadiah yang sangat spesial. Hadiah yang sangat spesial untuk Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, setia mengikut Yesus kapan saja dengan taat kepada Dia, itu merupakan bentuk persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah bangkit dari kematian, bagian kita percaya, terus mengikuti Dia, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita, melalui tindakan kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Teacher berharap teacher dan kalian akan tetap terus mengikut Yesus dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita, melalui tindakan kita. Baik, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita mau berdoa, angkat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan bangkit dari kematian. Tuhan, kami mau seperti para murid-murid itu dan para perempuan-perempuan pada saat itu yang mereka setia mengikut Tuhan sebelum dan sesudah Tuhan Yesus mati. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami mau seperti mereka, tolonglah kami yang kecil ini, kami harus sudah mengerti bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Tolonglah kami untuk kami bisa percaya dan tetap setia mengikut Yesus dan memberikan hidup yang taat kepadamu sebagai hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita bisa bersama-sama melakukannya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Baiklah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Apa tadi isi firman Tuhannya? Ayo, mengikut Yesus, keputusanku, ya kan? Sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus menjadi